Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk memenuhi undangan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Undangan apa? Undangan kompor. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, kemarin kita membahas terkait atau mengidentifikasi atau refleksi awal terkait problematika ataupun kendala-kendala apa saja yang ada di kelas. Nah, di sini kita bukan hanya sebatas identifikasi saja, tapi kita berharap di komunitas ini menemukan solusi dari apa yang ada di masing-masing permasalahan di dalam proses pembelajaran. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kemarin saya paparkan terlebih dahulu terkait dengan pertemuan awal atau pertemuan pertama. Kelompok apa kita tuh Pak Diman? Ya, pertemuan pertama itu kita ini kelompok apa? Kelompok B, Pak. Kelompok B dari Mapel PKN dan Penjas Orkes. Ya, Penjas Orkes. Penjas Orkes ini tetap sehat. Pertama, yang kemarin kita bahas terkait dengan motivasi siswa, ya. Yang lebih kita tekankan adalah motivasi siswa. Jadi identifikasi masalah di dalam kelas apa yang kita bahas dari minggu-minggu kemarin itu ada masalahnya, kendalanya terkait dengan motivasi belajar siswa. Nah, di sini nih sudah ada juga sebenarnya solusi, yaitu salah satunya dari Pak Seroji, yaitu tutor sebaya kemarin. Nah, sekarang Bapak Ibu, langkah awal atau perencanaan seperti apa nanti ketika menghadapi kendala-kendala kurangnya motivasi siswa, atau kata Bu Hajit ini minggu kemarin itu kombal pertemuan pertama itu tingkat ketidakhadirannya tinggi. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada rencana apa? Pak CR barangkali, Bu Hajit ini, Pak Arif dan Pak Seroji serta Pak Wira, silakan. Ya, silakan. Arif. Pak Wira dulu, Pak. Karena Pak Wira enggak. Harus ini makuan ini dia. Anggota baru Pak. Ya, anggota baru. Guru anyar. Guru apa? Ini makuan permasalahannya. Mungkin untuk tutor sebaya solusinya tadi ya, berarti peer teaching, berarti Untuk rencana awal ya Bu. ya anak salah satu dari mereka ataupun dibuat kelompok nih, masing-masing kelompok itu satu sebagai tutor teman sebaya. Jadi ambil Masing-masing kelas apa masing-masing ini? per kelas. Per kelas ya. Per kelas itu misalnya kita bagi 5 kelompok misalnya. Satu orang itu sebagai pendampingan atau tutor sebaya. Tutor itu nanti dia akan memberikan hal-hal yang terkait dengan materi. Dia kuasai dulu. Kita berikan dulu pemahaman tentang materi yang kita berikan. Kemudian dia nanti yang akan memberikan pendampingan kepada teman-temannya seperti itu. Itu tutor sebaya. Termasuk dia juga memantau teman-teman di kelasnya yang tingkat kehadirannya seperti itu, sehingga lebih diminimalisir yang akan melaporkan ke guru mata pelajaran. Jadi kita akan mengandalkan dari tutor sebaya tersebut untuk pelaporan, baik itu kehadiran siswa, baik itu pemberian materi. Dalam arti materi di sini tidak semuanya, tetap guru sebagai fasilitator, begitu. Itu mungkin semacam solusi dari saya sebagai solusi meminimalisir kehadiran siswa, juga meminimalisir
anak-anak yang memang tidak mampu dalam menerima materi, atau tidak mampu, kurang begitu ya, seperti itu. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari yang lain bisa lebih ini, kata Bu Wajid ini akan memberikan tutur sebaya ini dari satu kelas itu dibikin 5 kelompok. Dari 5 kelompok itu dijadikan semacam satu leader ya Bu Haji ya. Nah dari satu leader ini diberikan pemahaman agar si anak ini bisa ya berbagai macam, diantaranya kan untuk memberi motivasi kehadiran, bisa juga materi-materi yang akan kita sampaikan. Barangkali dari masing-masing siswa itu kurang cepat menerimanya, ataupun belum begitu, atau menerimanya sangat lambat. Silakan barangkali Pak Arif ada tambahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali untuk tutor teman sebaya Pak, Ya. solusi yang disampaikan Ibu Tini juga saya pikir sangat tepat ya. Ya. Tapi lebih baiknya atau lebih realnya itu lebih gampang mungkin dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil Pak. Mungkin satu kelompok itu terdiri dari minimal 3 atau 5 orang ya. Ya. Karena kalau genap itu kan berpasang-pasangan, nanti yang ada bukan saling mengingatkan atau memimpin salah satunya, yang ada ngobrol akhirnya kalau pasangannya genap. Jadi pasangannya ganjil dari 3 atau 5 orang itu salah satunya kita berikan kepercayaan dengan melihat dari sisi kemampuan yang ia miliki, baik dari sisi kemampuan intelektualnya dan kemampuan pedagogisnya Pak. Karena yang namanya tutor sebaya kan dia harus bisa mempengaruhi dan memberikan masukan kepada temannya. Itu untuk penerapan tutor teman sebaya ya. Untuk mengatasi atau solusi kaitan dengan kurangnya motivasi siswa ya. Saya pikir kalau dilihat dari angka kehadiran kita di tahun sekarang, mungkin progresnya jauh lebih baik ya Bu Haji ya. Jauh lebih baik, hanya saja dari sisi kurikulum biasanya kan mengupload ya di grup diskusi atau grup sekolah tuh kelas ini kelas 10 TJKT 1 misalkan yang tidak hadir berapa orang, jumlah ketidakhadiran itu kadang-kadang dipostingkan dulu ya. Tapi Sekarang tidak ya? Tidak ya. Hanya wali kelas saja Pak. Hanya wali kelas saja. Oh hanya di grup wali kelas saja. Oh berarti saya tidak masuk grup wali kelas. Tidak tahu. Jadi sudah diinikan oleh kurikulum. Ya, jadi itu saya pikir langkah yang bagus yang perlu terus dilanjutkan Pak oleh kurikulum untuk nanti ranahnya ke manajemen itu mah ya. Iya. Nah untuk di kitanya sendiri kaitan dengan menerapkan motivasi siswa, salah satunya adalah penerapan disiplin yang kontinu Pak. Artinya menerapkan disiplin yang kontinu itu kalau kitanya masuk kelas ya tepat waktu selaku guru, mereka pikir pasti akan merasa aduh pelajaran Pak Arif nih, Pak Arif mah tepat waktu, nggak bisa tawar menawar. Akan lebih memperhatikan. Nah, jadi akan lebih memperhatikan seperti itu. Nah ini Sudi kiranya guru-guru yang lainnya pun sama Pak. Jadi perlakuan itu kompak, sehingga tidak hanya pada sayanya setelahnya kencang, yang lainnya kendor, akhirnya anak membanding-bandingkan. Pak CR mau kan udah sarapan dikit, misalnya contohin mana, contoh saja Pak CR, maaf. Pak Wira, Pak Seroji, nah memang ini kan beda pemahaman ya kan. Nah anak habis makan suruh lari, kau juga nanti. Jadi artinya setelah ini harus sama ya, style kita harus sama. Mungkin itu dulu Pak Liman, takut nanti nulisnya nggak nyampe sana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Adit ini
mungkin ini ada 3 lagi yang belum memberikan pendapatnya terkait apa saja yang jadi Bapak Ibu, pertama kan langkah yang pertama adalah refleksi awal. Refleksi awal ini semacam identifikasi masalah. Nah, setelah itu ada ke perencanaan. Nah, Bapak Ibu itu kan tadi sudah ada sudah bagus nih, sudah masuk ke perencanaan. Nah, ketika perencanaan itu kan dari tutor sebaya, dibikin kelompok, itu adalah perencanaan. Nanti nggak tahu minggu depan ataupun kita pertemuan berikutnya, yaitu kita ke implementasi. Nah, implementasi seperti apa dalam menanggapi ini sudah ada solusi nih. Ketika menghadapi motivasi belajar siswanya kurang, tingkat kehadirannya juga rendah, kita bikin kelompoknya. Mangga Pak CR belum memberikan pendapat. Seperti apa yang ada di bermasalah. dari refleksi awal, terus rencana yang akan dilakukan itu apa nanti untuk di dalam kelas itu. Boleh ini yang lebih senior dari UNY ini. Senior. Oh iya benar. Boleh. Wira itu ya. Oh Pak Wira juga boleh, silakan Pak Wira. Ini manik Ini kompak ini ya guru olahraga tuh.